Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan nikmat bersama dan ilmu kita dari kita barokah. Baik, anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin sudah kita bahas yaitu tentang hari akhir atau mengimani hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk ya. Untuk pertemuan yang kedua ini kita bahas yaitu mengasah pribadi yang unggul. Jadi saya harapkan setelah kita belajar kalian punya pribadi yang unggul. Dengan apa? Yaitu tata krama. Tata krama atau etika yaitu santun dan malu. Baik. Oke, ini profil. Udah apa? Lanjut, ya lanjut. Nah, sekarang renungkanlah sebelum kita lanjut, perlu kita merenungkan diri ya. Merenungkan diri. Ini ada beberapa gambar yang kita perhatikan ini. Yang pertama ini adalah satu keluarga ya yang punya etika sopan santun, dia sedekap dengan tangan, istilahnya mohon maaf gitu ya. Terus yang kedua ya ini etika ketika kalian berangkat sekolah. Nah, termasuk gambar ini juga ketika berangkat sekolah kamu minta izin, minta restu orang tua dengan mencium tangan ayah dan ibu. Nah, nih terus ini juga sama ya, anak SD. Kemudian gambar yang keempat ini ketika anak SMP dan anak SMA. Nah, ketika kalian duduk ya ini punya etika, punya tata krama ya, ini dengan duduk yang baik ya, tidak silang, tidak dengan jigrang dalam bahasanya begitu. Kemudian apa itu tata krama? Sebelumnya mari kita belajar tentang peta konsep dulu. Peta konsep ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari nanti. Nah, baik, yaitu yang pertama judul mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama sopan santun dan malu. Nah, nanti jadi apa yang kita pelajari yang pertama nanti memahami sifat santun, apa itu sifat-sifatnya, kemudian memahami dalil tentang sifat santun, kemudian contoh-contoh sifat santun tadi walaupun di gambar sudah saya sampaikan tadi, kemudian manfaat apa itu sifat santun. Kemudian yang kedua nanti memahami sifat malu. Nah, malu itu dalam bahasa Jawanya isin. Isin. Memahami dalil tentang sifat malu, contoh sifat malu, memahami atau manfaat sifat malu. Setelah belajar ini baik santun maupun malu, diharapkan kalian nanti dipahami di rumah, dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian nanti punya sikap yang mulia, sikap yang baik. Nah, baik. Sekarang hasanah, nah, mutiara hasanah Islam. Sekarang apa itu tata krama? Tata krama merupakan norma, norma pergaulan. Nah, kita hidup bermasyarakat, tentu kita bergaul dengan sesama orang banyak yang berbeda-beda. Nah, maka pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Norma-norma dalam pergaulan ini menjadi penting untuk dipahami agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis dalam lingkungan pergaulan bermasyarakat. Jadi kalau suatu daerah itu punya aturan tata krama norma, insya Allah daerah atau desa itu akan jadi tentram, tenang, tidak terjadi huru hara dan sebagainya karena punya norma aturan, termasuk ketika di sekolah itu punya tata tertib dan tata krama, norma harus ditaati oleh semua warga sekolah. Sekarang tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Nah, tata krama itu sama dengan etika atau etika, mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Jadi
tata krama atau etika suatu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain. Nah, ini berbeda dengan daerah yang lain. Contoh mungkin Blora dengan Jepon, dengan Bangli itu berbeda. Surabaya, Jawa Timur dengan Jawa Tengah, mungkin tata keramanya berbeda. Meskipun demikian, namun maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis. Nah, harmonis itu ya tentram dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu maksud dan tujuan tata krama satu daerah itu dilaksanakan supaya daerah itu tentram, aman, damai. Nah, kemudian tata krama itu ada beberapa. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Nah, biasanya kita semua ya pasti punya mulut ya untuk berbicara. Nah itu kalau kita berbicara dengan lisan kita, mari kita atur, kita jaga, jangan sampai kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Nah yang pertama, ini berbahasa yang baik dan sopan. Nah, kalau kita ngomong, berbicara dengan orang lain, paling enggak kita harus sopan, tidak kasar. Ini memilih kata-kata dan kalimat yang tepat. Jangan kata-kata menyakitkan hati atau menusuk hati. Menghindari kata-kata yang kotor. Jangan berkata yang jorok. Sehingga kata-kata itu atau mungkin misuh-misuh lah. Sehingga menyinggung perasaan lawan bicara. Ini jangan sampai. Itu tidak baik. Kalau anak yang sering ngomong bicara jorok, kotor, itulah orang yang tidak punya tata krama. Yang kedua, ketika berbicara dengan yang lebih tua, nah contoh ya orang tua kita, atau mungkin bapak ibu guru itu kan lebih tua, atau yang dituakan, mungkin kalau di desa ya Pak Lurah, Pak RT, kalau di sekolah ya kepala sekolah, itu yang dituakan. Hendaknya menjaga pandangan mata, nah, mata, jangan sampai mata itu memandang dengan melotot, paling enggak kita sedikit ditundukkan mata kita, menghormat. Demikian pula ketika berkata-kata, volume suara kita rendahkan. Jangan suara yang keras. Ya, seperti orang bentak-bentak, itu tidak punya etika. Yang ketiga, di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Nah, contoh, ketika kalian di daerah orang lain atau di desa orang lain, jangan berkata yang terlalu tinggi, sombong lah, sehingga menyinggung perasaan daerah itu tertentu, sehingga orang di daerah itu marah, sakit. Nah, ini tidak boleh lawan bicara. Ini harus punya etika. Kita tidak boleh memosisikan lebih tinggi, kita harus merendah. Yang keempat, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada orang kita dengan sopan. Nah, kalau kita memandang ya paling enggak ya dengan menunduk, harus sedikit melihat kemudian duduk kembali, tidak melotot atau mentelangi orang yang lawan bicaranya sehingga lawan bicara bisa tersinggung. Yang kelima, tidak mendominasi pembicaraan. Nah, kalian kalau kita ngomong dengan temanmu, ngomong dengan orang lain, orang tuamu, jangan nyerocos begitu, sehingga lawan bicaramu tidak ada kesempatan untuk berbicara. Maka tidak mendominasi pembicaraan. Menjadi pendengar yang baik. Ketika lawan bicaramu berkata, dengarkan. Jangan menyepelekan atau mungkin dengan berpaling. Itu namanya kurang baik. Etikanya kurang. Ya. Jadi pendengar yang baik, memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Jadi teman kamu atau lawan bicaramu itu ya biarlah ngomong, jangan bicara kamu dominasi. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Sehingga kalau orang tua berbicara, bapak ibu guru berbicara, atau mungkin lawan bicara kamu sudah ngomong, jangan dipotong. Itu tidak sopan. Maka ketika bapak ibu guru menerangkan pun, kalau belum diberi kesempatan pertama, jangan bertanya dulu.
Kecuali kalau sudah siapa yang mau tanya, lah kamu silakan tanya. Jadi ketika Bapak Ibu menerangkan, orang tua berbicara, jangan dipotong di tengah, sehingga itu tidak sopan. Yang ketujuh, tidak berbicara sambil berkacak pinggang. Nah, berkacak itu tuh mengkerik ya, malang kerik gitu. Atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Itu tidak boleh, tidak sopan. Nah, baik. Sekarang lanjut tata krama masih dalam universal yang ke-8. Ketika dalam posisi bertiga, maksudnya apa? Ketika kamu ada temanmu bertiga, 3 orang, nah tidak bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau mungkin berbisik-bisik. Nah, kamu mungkin A dan B, C. A dan B itu berbicara dengan pelan. A dan B berbisik-bisik sehingga C tidak dengar, tapi C ini merasa tersinggung. Nah, dikira ini ngerasani. Ya, tidak boleh, sehingga harus terbuka bertiga, ngomong bersama, tidak boleh saling istilahnya berbisik tanpa memperdulikan teman yang lain. Yang ke-9, menghindari berguru yang berlebihan. Nah, ini berguru berlebihan. Akhirnya kalau berlebihan jadi bertengkar atau tertawa terbahak-bahak. Nah, ini misalkan orang di tengah hutan saja tidak punya etika, tertawa ya kita sekedar tertawa, tapi jangan berlebihan untuk tertawa setelah berbahasa. Yang ke-10, ketika mulai berbicara dengan alat komunikasi, nah kalau kamu lewat HP, lewat telepon, ucapkan salam dulu. Nah, jangan langsung rocos ya. Ucapkan salam, mengenalkan diri nih. Kenalkan, nama saya A. Dan pastikan bahwa lawan bicara yang kamu hubungi itu orang yang kamu maksud. Jangan langsung ngomong-ngomong ini, ternyata yang menerima orang lain. Contoh, kamu menelpon dengan temanmu, tidak salam, tidak mengatakan ini siapa, langsung karena emosi marah-marah, ternyata yang mengangkat HP itu orang tuanya. Nah, itulah tidak punya etika. Pada saat pembicaraan akan berakhir, maka ucapkan terima kasih, menutup pembicaraan, dan mengucap salam. Itulah etika ketika berkomunikasi lisan. Ya, termasuk kalian nanti tolong dibiasakan. Jadi etika-etika dalam berkomunikasi itu harus kita perhatikan sehingga lawan bicara kita tidak tersinggung, tidak marah, dan sebagainya. Baik, anak sekalian, lanjut. Sekarang komunikasi yang kedua. Nah, tata krama berkomunikasi di media sosial. Nah, sekarang yang namanya HP, wah ini hampir semua anak punya. Nah ini HP ya, anak-anak punya HP ya. Pasti kalian sering nih berkomunikasi lewat HP. Ya, baik lewat Facebook, WA, dan sebagainya. Apa itu? Ya, sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata. Nyata itu yang ngomong langsung tadi. Komunikasi di dunia maya yang lewat media sosial harus juga mengedepankan sopan santun. Kalau SMS mungkin dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang kotor, marah-marah, dan punya tata krama. Nih, khususnya jika komunikasi dengan orang lain di jaring sosial. Ini kalau kalian sampai mengunggah atau mengupload kata-kata yang menyakitkan orang lain lewat media sosial, kamu bisa dikenai undang-undang ITE. Kamu bisa dipenjarakan, dilakukan polisi. Maka harus kita punya etika, punya sopan santun. Seperti pada memasang status. Nah, status yang sopan, jangan status yang menjelekkan orang lain dan sebagainya. Atau tweet, chatting. Nah, tolong
anak-anak, ini kemarin ketika upacara bendera 17 ternyata banyak anak yang istilahnya chat dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Ini Bapak Ibu guru istilahnya melihat ini dan mengingatkan kalau terjadi seperti itu ketika bermedia sosial dengan kata-kata jorok, kotor, maka akan dikeluarkan dari grup. Posting foto. Nah, tolong foto yang sopan. Jangan foto-foto yang tidak sopan. Video masuk ini. Jangan video-video yang jorok, apalagi kamu anak sekolah tidak boleh dan sebagainya. Oke, ini contohnya ketika apa ini? Facebook ya, WA. Nah, ini ke Facebook. Terus kemudian ini Twitter ya. Ini Instagram. Ini harus menggunakan kata-kata yang baik. Gambar, posting, video, pakai yang sopan dan beretika. Jangan-jangan nanti kalau kalian memposting yang kurang baik, gambar orang lain, kamu posting, kamu komentari dengan jelek, orang itu tidak terima, kamu bisa dilaporkan ke polisi. Itu kena pasal undang-undang ITE. Nah, oleh karenanya pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik. Nah ini, saya ulang, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika mengunggah gambar, meme ya. Atau ada tahun lalu tuh ada anak yang mau foto gurunya, kemudian diupload, dikasih tag jenisnya, apalagi digambar, ini kurang sopan. Pilihlah gambar yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya ulang, tidak menyinggung perasaan orang lain. Maka jangan sekali-kali memposting gambar, kata-kata yang menyinggung orang lain. Oke. Terus tata krama dalam bersikap juga sangat penting untuk diterapkan dalam hidup sehari-hari. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memosisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain, meskipun tidak menggunakan kata-kata. Sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat ditangkap maknanya orang lain. Nah, maksudnya apa begini? Maksudnya adalah begini. Ketika kamu berhadapan, namun kamu tidak berbicara, tidak berkata-kata, tapi dengan gaya tubuh, sikap tubuh ini pun harus kita punya etika, tidak harus seenaknya ya. Ini walaupun tidak berkata, tapi kita dengan bahasa tubuh. Nah, baik, nah contohnya apa? Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh ya, bahasa tubuh yang perlu diperhatikan. Bahasa tubuh berarti tidak dengan bahasa lisan, tidak bahasa komunikasi, ini dengan bahasa tubuh. Yang perlu kita perhatikan berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, jangan silakan kaki dan tangan. Nah, jika orang lain berbicara, jangan silakan kaki, jangan tangan, atau mungkin menjegrang lah ya, jegrang. Ya, paling enggak sikap seperti orang sempurna, sikap sempurna kalau dalam upacara sempurna ini. Yang kedua, lakukan kontak mata, tempo yang singkat. Jadi ini ya, jangan menatap melotot, gitu. Jangan menatapnya berlama-lama. Ya, paling enggak dengan apa? Istilahnya singkat, ya sekali menunduk, sekali melihat. Buatlah jarak antara kedua kaki menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman. Nah, jangan terlalu lebar kita. Kalau kakinya dibuka lebar-lebar, kalau dalam bahasa Jawanya ya megagah gitu ya. Nah, itu kita nggak nyaman. Maka buatlah jarak yang nyaman. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai ya. Bahu ini jangan gini tapi nyantai saja. Nyantai. Jangan terlalu ditinggikan begini. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. Kalau diposisikan begini kan seperti orang sombong begitu. Tidak baik. Terus yang kelima, mengangguk kecil. Ya. Dalam lawan bicara sedang berbicara. Hal ini menandakan
bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikan. Jangan malah menoleh, ini tidak memperhatikan atau mungkin dengan menunduk, ini tidak. Perhatikan, bangun kecil, oh ya, ya. Oke, tempat tampakkan muka berseri-seri, nah tersenyum, jangan musut ya. Atau tertawa situasi, nah, ini situasi yang tepat, ya. Tertawa ya jangan tertawa terus, tapi ya kalau guyu orang tertawa terus sendiri itu yang bahaya ini. Tapi tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi yang tepat. Tidak pas wae guyu nek ora rasa guyu. Lah nek wong guyu terus ya orang gila. Oke. Ya, sekarang tata cara dalam berpakaian. Oke. Nah, anak sekalian, ini penting apalagi dalam hidup masyarakat, berpakaian harus kita perhatikan. Jangan berpakaian yang seenaknya. Jangan berpakaian yang tidak sopan. Sebab fungsi pakaian adalah menutup aurat. Maka pakaian kamu harus aurat kamu tertutup, jangan dibuka auratnya. Termasuk anak perempuan, Pak, di pasar pakai celana pendek, itu kurang sopan. Ibadah pakai seadanya, sekolah tidak pakai sepatu, tidak pakai seragam, ini namanya tidak punya tata krama. Minimal pakaian adalah untuk menutup aurat, untuk memperindah jasmani manusia. Nah, sebagian firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26 ini, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai wari sawatikum warisa walibas taqwa dalika khairun dalika min ayatillahi la'alakum yadakkarun. Terjemahnya ini, hei anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maka sekali lagi saya minta kalian berpakaian, ya berpakaianlah yang sopan. Jangan terlalu ketat. Ketat itu juga baik. Ketat ya. Kalau ketat itu sama dengan orang yang telanjang. Pakai pakaian yang lekak-lekuk tubuh kalian itu tidak kelihatan. Tapi kalau ketat, yaitu tetap mengundang perasaan orang lain tidak baik atau syahwat. Itu harus kalian berpakaianlah yang sopan. Termasuk anak laki-laki. Nah, paling gak menutup aurat pakai celana, jangan celana pendek. Ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaat tata krama. Satu, membuat seseorang disegani. Nah, sebab punya etika, ya, dihormati, disenangi, bahkan dicintai orang lain. Coba kalau orang nggak punya etika, orang yang nggak punya tata krama, pasti dilecehkan. Bocah kurang ajar, bocah anak sopo gitu, kurang duit tata krama. Tapi kalau kita punya tata krama, orang pun akan segan pada kita. Kita dihormati. Wah, anak SMP 1 itu loh, orangnya anaknya sopan-sopan, punya etika, dihormati. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau kita punya etika, tata krama, insya Allah orang lain akan hubungan jadi baik. Tapi kalau kita tidak sopan, coba dengan orang lain, maka orang lain itu marah, sehingga terjadi pertengkaran, perselisihan, maka hubungan akan renggang, hubungan tidak akan baik. Maka dengan tata krama manfaatnya menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Nah, kalau kita punya pakaian yang sopan, insya Allah kita percaya diri lah. Coba kalau pakaiannya terlalu pendek, anak perempuan pakai rok pendek di atas lutut, itu nggak sopan, itu nggak percaya diri. Duduk pun dia nggak nyaman duduk. Ya. Yang keempat,
menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik lingkungan keluarga, pergaulan maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja, di sekolah pun, di rumah pun, di tempat kerja pun. Insya Allah kalau kita punya tata krama, itu akan suasana nyaman, tenang, dan sebagainya. Nah, yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang. Demikian anak sekalian, materi hari ini. Besok saya lanjutkan yang kedua, yaitu santun. Ya, jadi jangan lupa tetap ikuti materi saya sehingga nanti kalian bisa paham. Kurang jelas nanti kita tanyakan di kantong pertanyaan. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.